وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Sebelumnya kita sudah membahas yaitu kumumul khamsah, kam yang 5, yang maknanya humumul khamsah, kam yang 5 ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ternafi daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kam yang 5 itu, pertama kita sudah menjelaskan kam munfasilu fizat, kam munfasil fizat, yang maknanya adalah bahwa tidak ada suatu zat pun yang menyerupai akan zat Allah Subhanahu wa taala. Menyerupai di sini maknanya adalah kita fahami dulu sifat makhluk. Maka ketika kita sudah memahami sifat makhluk apapun itu, makhluk itu adalah sesuatu yang ada awalnya, maka itu disebut makhluk. Kita fahami sifat makhluk terlebih dahulu. Setelah kita fahami, baru kita mengambil suatu kesimpulan, Allah tidak seperti itu. Artinya tidak yang tergambarkan dalam pikiran kita tentang makhluk yang kita fahami. Dan Allah mukhalafatul hawadis. Allah berbeda. Beda maknanya adalah fahami dulu sifat makhluk dan kita ambil suatu ilmu di situ. Allah tidak seperti yang kita ketahui tentang makhluk. Itulah disebut kam munfasil fizat. Kemudian kam yang kedua adalah kam muttasil fizat, yang maknanya adalah bahwa tidak ada zat Allah Subhanahu wa taala itu tersusun dari beberapa juzuk. Berbeda halnya zat makhluk. Zat makhluk itu tersusun dari beberapa bahagian atau tersusun dari beberapa juzuk. Seperti pohon tersusun dari beberapa ranting, daun, dan cabang-cabangnya. Seperti hewan tersusun daripada darah, daging, tulang, kaki, dan sebagainya. Begitu juga manusia. Manusia itu tersusun daripada tangan, kaki, darah, daging, kepala, dan selainnya. Sedangkan zat Allah Subhanahu wa taala tidak ada tersusun dari beberapa juzuk atau tidak tersusun dari juzuk-juzuk. Itu yang disebut dengan kam muttasil fizat. Kemudian kita lanjutlah kam yang ketiga. Inilah yang kita pelajari saat ini. Apa itu kam yang ketiga? Wal kammu munfasilu fis sifati al manfi anhu ta'ala. Adapun kam munfasil fis sifat, ini nomor 3. Kam munfasil fis sifat, yang ternapi daripada Allah Ta'ala, maknahu, pengertiannya, ayyujada ahadun lahu sifatun kasifati maula azza wa jalla, bahwa diperdapati satu orang makhluk, baginya itu ada sifat-sifat seperti sifat, kita artikan saja Maula Azza wa Jalla, yaitu seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya
kam munfasil fi sifat itu artinya tidak ada satu makhluk pun yang sifatnya itu seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya makhluk sama makhluk yang lain, sifatnya sama. Kaki binatang itu bergerak, ya sama, kaki manusia juga bergerak. Kemudian sapi punya kaki, sama juga manusia juga punya kaki, walaupun bentuk kakinya berbeda, tapi sama-sama punya kaki dan itu menyerupai. Sedangkan Allah tidak seperti itu. Kalau kita mengatakan Allah itu punya tangan, makhluk juga punya tangan, cuman maksudnya tangan Allah berbeda daripada tangan makhluk. Ini pemahaman yang salah. Yang berbeda di situ adalah bentuk, tapi pada sifat aslinya sama-sama punya tangan dan itu juga menyerupai namanya. Dan itu ternafi daripada Allah Subhanahu wa taala. Pahami sifat makhluk, maka ambil suatu kesimpulan Allah tidak seperti itu. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang sifatnya itu seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muntafin anhu, dan itu ternafi sifat makhluk yang ada pada sifat Allah itu, atau makhluk yang memiliki sifat seperti sifat Allah Ta'ala, wa huwa muntafin anhu, itu ternafi daripada Allah Ta'ala aidan juga. Ini dimaksud dengan kam munfasil fis sifat, yang mana pengertiannya tidak ada satu sifat makhluk pun yang seperti sifat Allah Ta'ala. Memahaminya dengan mudah. Pahami sifat makhluk, makhluk bergerak, makhluk diam, makhluk punya sifat ketawa, makhluk punya sifat yang kita pahami sifat makhluk. Maka ambil suatu kesimpulan Allah tidak seperti itu. Kemudian yang nomor 4, wal kamu al muttasilu fis sifati al manfi anhu ta'ala, yaitu kam muttasil fis sifat, yang ternafi daripada Allah Ta'ala. Maknahu, pengertiannya, ayyakuna lahu ta'ala sifatan, bahwa bagi Allah Ta'ala itu ada dua sifat muttafiqatani yang saling penyesuaian fil ismi pada satu nama. Wal makna, adapun pengertiannya, falaisat kudratuhu muta'addidatan, tidak adalah kuasanya Allah itu berbilang-bilang, wala iradatuhu kazalika, begitu juga kehendak Allah itu juga berbilang-bilang, tidaklah seperti itu. Wala ilmuhu, dan tidak pula ilmu Allah itu berbilang-bilang. Berbeda halnya kita manusia, makhluk, kuasanya ya berbilang-bilang. Manusia itu ada yang kuasa dia mengangkat sesuatu yang kecil, tapi setelah disuruh mengangkat sesuatu yang besar, dia tidak sanggup lagi. Kenapa? Kuasanya berbilang-bilang. Ada ketika dia sewaktu itu dia kuat, ada sewaktu itu dia lemah. Kemudian makhluk itu kekuasaannya bukan terbit daripada zatnya, melainkan kehendak Allah lah yang membuat dia bisa berkuasa. Artinya memiliki kuasa. Kuasanya muncul bukan dari dirinya, melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalaulah kekuasaan, tenaga dari makhluk itu dari dia sendiri, bukan daripada Allah, maka kenapa kita melihat sebahagian manusia yang fisiknya atau tubuhnya masih muda, tapi dia sudah lumpuh, tidak bergerak, tidak bisa berkuasa, tidak bisa berjalan. Apa kurangnya daripada kita? Telinganya masih ada, badannya masih utuh, tapi kok tidak bertenaga. Sedangkan kawannya yang seumuran dengan dia memiliki tenaga. Berarti maknanya adalah
Kalau tenaga itu dari dirinya, maka niscaya dia berkuasa. Tetapi karena kekuasaan itu bukan dari dirinya, dari kehendak Allah, maka bagaimanapun bentuk manusia, mau kecil, mau muda, mau tua sekalipun, kalau Allah sudah berkehendak baginya itu tidak memiliki kekuatan, maka tidak ada daya dan upaya bagi makhluk tersebut. Berbeda kuasanya Allah, dia memang zatnya yang berkuasa, tapi kuasanya Allah tidak berbilang-bilang. Allah kuasanya meliputi atas sesuatu, tidak berbilang-bilang. Wala iradatuhu, dan tidak pula kehendak Allah itu berbilang-bilang. Manusia kehendaknya banyak. Ingin ini, ingin itu, ingin sana, ingin di sini, dan itu berbilang-bilang. Sedangkan kehendak Allah tidak berbilang-bilang. Begitu juga ilmu manusia. Ilmu manusia berbilang-bilang, ilmunya makhluk berbilang-bilang. Ada orang yang memahami ilmu bahasa Indonesia, tapi dia tidak memahami ilmu bahasa Inggris. Memahami ilmu bahasa Arab, tetapi ada sebagian tidak memahami ilmu yang lain. Berarti menunjukkan ilmunya berbilang-bilang. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui ala kulli syai'in, atas sesuatu tanpa sedikit pun terdinding. Faqudratuhu, adapun kekuasaan Allah, allati yang yujidu biha saghira, yang menciptakan Allah dengan kekuasaannya itu akan yang kecil, hiyallati, kekuasaan yang yujidu, menjadikan Allah biha, dengan kekuasaan itu, al-kabiro, akan yang besar. Berarti maknanya kekuasaan Allah yang menciptakan yang kecil, maka kekuasaan itu pula lah yang menciptakan sesuatu yang besar. Bukan berbilang-bilang. Kekuasaan Allah cuman satu. Begitu juga wa iradatuhu allati yuridu bihal qalila. Adapun kehendak Allah yang menginginkan dia dengan kehendak itu al-qalila, akan sesuatu yang sedikit, yallati, itu pula lah, allati, yang yuridu, yang berkehendak, biha, dengan kehendak itu, al-kasiro, akan sesuatu yang banyak. Jadi kehendak Allah, Allah maha berkehendak, dan kehendaknya itu tidak berbilang-bilang. Mau kehendak yang sedikit, mau kehendak yang banyak, maka kehendak Allah tidak berbilang-bilang. Wa ilmuhu, begitu juga ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, allazi ya'lamu bihil katsira, yang Allah mengetahui dengan ilmu itu al-katsira, akan yang banyak, huwallazi, itu pula lah ilmu, ya'lamu, mengetahui dia Allah, bihi, dengan ilmu yang tadi itu, al-qalila, akan yang sedikit. Jadi ilmu Allah tidak berbilang-bilang. Ilmu Allah muhitun, meliputi, baik itu yang banyak maupun yang sedikit maupun semuanya. Itulah disebut dengan kam muttasilu, yang muttasil fi sifati, pada sifat. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, yaitu apa? Wal kammu al munfasilu fil af'ali, yaitu kam munfasil fil af'al, al manfi anhu ta'ala, yang ternafi daripada Allah Ta'ala. Apa pengertiannya? Maknahu, pengertiannya, ayyakuna, bahwa ada, li ahadin, bagi salah satu, minal makhlukati, daripada makhluk-makhluk, fi'lun, memiliki perbuatan, wa haza muntafin aidon, dan ini ternafi juga. Maknanya semua perbuatan itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dari izin Allah, kehendak Allah, bukan dari makhluk itu sendiri. Kalau ada makhluk itu memiliki perbuatan yang muncul dari zatnya tanpa izin atau kehendak Allah, maka niscaya makhluk itu menyamai akan perbuatan Allah, yang mana kita mengetahui perbuatan Allah itu muncul dari zat Allah sendiri. Tidak ada yang ikut campur akan kehendak perbuatan Allah. Kalau kita mengatakan makhluk itu punya perbuatan yang muncul dari zat dia sendiri. Sedangkan pada nyatanya makhluk itu tidak memiliki perbuatan, melainkan apapun yang dilakukan oleh makhluk
itu pada hakikatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu tidak Allah izinkan untuk memperbuat, tidak Allah izinkan untuk melakukan, maka tidak ada suatu kekuatan pun bagi makhluk itu untuk bisa melakukannya. Contoh, berapa banyak manusia yang ingin menggapai cita-citanya, yang ingin melakukan sesuatu, yang keinginannya tinggi daripada sesuatu itu. Tetapi berapa banyak manusia yang gagal akan keinginannya, yang menunjukkan bahwasanya tidak ada makhluk itu bisa menggapai keinginannya dari hasil perbuatannya, melainkan kalau dia tercapai atas keinginannya itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak tercapai akan cita-citanya, akan keinginannya, maka memang Allah tidak menghendaki dia mencapai atau melakukan sesuatu yang dia inginkan. Manusia hanya bisa merencanakan, tetapi perbuatan itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fajami'ul af'ali, semua perbuatan itu, pekerjaan manusia itu makhluqatun lahu ta'ala, diciptakan bagi Allah ta'ala. Wallah, dan Allah lah khaliqu kulli syai'in, yang mencipta atas semua sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah lah yang menjadikan atas kalian wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi semua perbuatan pekerjaan itu sesungguhnya muncul atas izin Allah Subhanahu wa taala.